Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Seperti biasa kita akan membahas masalah seputar asam lambung, GERD dan anxiety lagi. Ini sepertinya nggak ada habis-habisnya ya untuk dibicarakan, diperbincangkan, karena memang asam lambung, GERD dan anxiety ini sangat mengganggu kita dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam pekerjaan, keseharian, dan apalagi kehidupan rumah tangga, khususnya gangguan seksual. Nah, bagi kawan-kawan yang masih mengalami asam lambung, GERD dan anxiety ini, saya mau bilang begini, kalian bersabar dan tetap terus berusaha. Terkhusus pada kesempatan kali ini, saya mau membicarakan persoalan gangguan seksual terhadap penderita atau karena asam lambung, GERD dan anxiety. Sebenarnya apa ya? Saya berbagi seperti ini memang berhasil bagi saya, tapi nggak tahu kalau bagi kalian, mungkin ketika menerapkan apa yang saya katakan belum tentu berhasil kepada kalian, tapi ya nggak ada salahnya saya berbagi kepada kalian, semoga kepada kalian ya. Jadi oke, saya langsung saja mengatakan begini, bahwa kegiatan seksual kita, terkhusus bagi yang sudah punya istri atau yang sudah berkeluarga, asam lambung ini, GERD dan anxiety tentunya sangat akan berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, apalagi kehidupan seksual kita. Nah, ini pernah saya alami ketika saya masih mengalami asam lambung, GERD dan anxiety, yang dimana diantaranya gangguan yang saya alami itu adalah saya merasa mudah lelah ketika melakukan hubungan seksual terhadap kepada istri. Nah, kemudian durasinya pendek, pikiran tidak fokus, sehingga ya tadi itu menyebabkan durasi nggak terlalu lama, bisa dibilang pendek. Kemudian kita sesak nafas tuh ya, sesak nafasnya karena kita bergerak dengan gerakan-gerakan yang bagaimana akhirnya kita merasa sesak. Nah, kemudian kita juga merasa mual ketika lagi berhubungan badan, dan ini yang paling penting, jantung berdebar. Ketika melakukan hubungan itu benar-benar membuat jantung kita berdebar serasa ingin mati ya, karena seperti terkena serangan jantung ya kan. Kemudian pada saat kita melakukan hubungan itu, dalam tempo singkat penglihatan kita itu seperti buram, atau penglihatan kita itu pening ya kan. Nah, bagi ya kawan-kawan yang merasakan hal yang sama seperti saya, silakan komen di bawah ya. Nah, itu saya alami berlangsung ya lumayan cukup lama. Saya mengalami gangguan seperti itu karena waktu itu saya belum bisa mengimbangi anxiety saya, sehingga sensasi-sensasi yang muncul dari asam lambung dan GERD itu membuat atau mempengaruhi pikiran saya. Jadi ketika melakukan hubungan badan itu sangat berpengaruh bagi kegiatan seksual saya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya semua itu berangsur membaik. Nah, saya saya berpikir bahwa ini nggak cocok untuk terus menerus berada dalam diri saya. Ini nggak boleh terlalu lama berada dalam diri saya, karena ini juga menyangkut masalah rumah tangga. Jadi saya tidak ingin anxiety ini, asam lambung ini, GERD ini menghancurkan rumah tangga saya. Artinya saya tidak ingin istri saya tidak bahagia gara-gara asam lambung, GERD dan anxiety ini. Jadi sewaktu itu, ketika saya mengalami hal tersebut, saya berpikir apa yang harus saya lakukan.
Nah, mudah lelah ketika kita melakukan hubungan itu, karena tubuh kita itu kebiasaan yang kesehariannya cuma mengurung diri, berdiam diri. Badan kita tidak terbiasa dengan gerakan-gerakan yang ritmenya begitu cepat ya. Maksud saya begini, karena kondisi badan kita yang terus-terusan rebahan, tiduran, sehingga ketika kita melakukan hubungan badan, apalagi kita yang berada di posisi atas, tentunya akan melakukan gerakan-gerakan yang lebih cepat, sehingga akan memicu atau mengeluarkan tenaga yang lebih banyak ya kan, sehingga kita mudah lelah. Kita akan merasa sesak napas, jantung berdebar, mual karena kita bergerak dengan ritme yang cepat sehingga mempengaruhi perut kita. Jadi karena gerakan-gerakan itu perut kita terasa mual. Nah, itu semua akhirnya saya pelajari karena badan kita itu yang tadinya cuma baring, tiduran, rebahan, cuma duduk diam, kita kurang melakukan gerakan, kita kurang melakukan aktivitas, akhirnya jadi ini cuma terkendala faktor kebiasaan saja. Jadi kita harus kembali membiasakan tubuh kita itu beraktivitas. Jadi ketika itu saya akhirnya setiap pagi saya rutin. Setiap pagi itu bangun tidur jam 6 atau setengah 7 pasti saya keluar dari rumah untuk berjalan kaki. Saya berjalan kaki ya kan. Berjalan kaki. Jadi berjalan kaki itu olahraga ringan yang bisa membantu kita itu melatih pernapasan dan membuat tubuh kita perlahan-lahan akan terbiasa dengan aktivitas kembali. Jadi kalian atau kawan-kawan sekalian yang masih merasakan asam lambung dan anxiety, agar hubungan seksual kalian itu tidak mengalami gangguan, sebaiknya kalian itu harus mulai sekarang membiasakan diri untuk keluar rumah melakukan aktivitas. Jadi kalian harus membuat tubuh kalian kembali itu merasakan aktivitas, sehingga ketika kalian melakukan hubungan seksual, badan kalian itu tidak merasakan jadi badan kalian itu kembali merasakan kebiasaan suatu aktivitas. Maksud saya seperti itu ya. Jadi ketika kalian melakukan hubungan seksual, badan kalian itu sudah merespon bahwa tubuh kalian itu sudah biasa melakukan aktivitas kembali. Jadi dengan lambat laun, dengan kebiasaan kalian itu dengan berjalan kaki, olahraga pagi itu melatih kembali badan kalian untuk beraktivitas, dan melatih nafas kalian lagi agar lebih baik, sehingga kalian tidak merasa ngos-ngosan dan tidak merasa mudah lelah. Apalagi masalah dada berdebar, jadi jalan kaki melatih kita atau membiasakan jantung kita kembali untuk beraktivitas. Jadi ketika melakukan hubungan seksual, jantung kita itu mengalami pokoknya jantung kita itu akan terasa lebih normal kembali, karena keseharian kita itu badan kita sudah mulai beraktivitas. Nah, kemudian dalam hal ini saya melakukan aktivitas seksual itu yang sebelumnya saya lakukan sebelum tidur, akhirnya saya ubah menjadi sesudah tidur. Biasanya pada subuh hari ya kan saya melakukan hal seperti itu, atau di pagi hari. Kenapa? Karena kita yang melakukan sebelum kita tidur, tentu karena dalam sehari itu badan kita kelelahan ya kan, mungkin karena habis banyak berpikir, termenung, duduk diam, badan pegal karena cuma tiduran, baring. Jadi konsentrasi atau badan kita itu merasa lelah. Jadi ketika melakukan sebelum tidur itu saya sangat susah bagi saya. Jadi saya ubah menjadi sesudah tidur, karena setelah tidur itu badan kita terasa segar, karena ketika tidur
otak teristirahatkan, otak kembali segar dan badan kembali segar ya. Karena dalam tidur tubuh kita semua dan pikiran kita itu beristirahat juga ya. Jadi setelah bangun tidur itu sepertinya waktu yang baik bagi kalian untuk melakukan hubungan seksual. Nah, cuma seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan bila ada manfaatnya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.